memang pemuda Katolik memiliki kisah panjang, ya, dalam hal ini kebersamaan dengan Monsinyur Petrus Turang almarhum, Uskup Emeritus kita. Dan dalam kisah perjalanan panjang itulah pemuda Katolik merasakan bagaimana sentuhan kasih dari beliau. Tadi saya sampaikan bahwa beliau salah satu pemimpin gereja yang visioner dan juga sebagai sahabat perjalanan bagi semua anak muda, terutama yang bergabung di berbagai lintas organisasi, termasuk pemuda Katolik. Visioner yang dimaksud itu adalah kebijakan, keputusan yang dilahirkan dari tangan beliau selalu memiliki makna atau dampak jangka panjang, ya, manfaatnya. Jadi dia putuskan hari ini, dia sudah bicara 25 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun yang akan datang. Dan itu sebetulnya kalau kita lihat sejarah perkembangan gereja dan umat Katolik di bawah Uskupan Agung Kupang, di bawah kepemimpinan dia selama memasuki 26 tahun, ya, kurang lebih. Lalu sebagai sahabat orang muda, yang saya maksudkan adalah bagaimana dia betul-betul memberikan perhatian terhadap eksistensi kaum muda, terutama eksistensi organisasi, PMKRI, ya, KMK, OMK, PKRI, Pemuda Katolik, organisasi-organisasi lainnya. Beliau seringkali hadir di event-event tertentu, event-event penting organisasi, ya, dan kemudian selalu membukakan pintu hatinya, pintu istana untuk menyambut setiap anak-anak muda yang memang ingin beraudiensi dengan dia, ingin bertukaran pikiran dengan dia, ingin memintakan pandangan atau arahan, atau sekedar berkoordinasi. Jadi dalam ruang interaksi itulah beliau selalu memposisikan diri sebagai pendengar, selalu memposisikan sebagai orang tua, seorang bapak yang selalu menasihati, ya, selalu memberikan arahan-arahan untuk bagaimana seharusnya kaum muda dan bagaimana organisasi harusnya berjalan. Bahkan tidak berhenti di situ. Saya anggap dia sebagian dari salah satu motivator dan juga dinamisator. Jadi dalam artian penggerak. Wujud nyata dari penggerak itu kan adalah dia bukan posisi yang pasif. Saya kebetulan punya interaksi khusus dengan beliau sudah sejak dari saya masuk di PMKRI dari 2008. Kemudian intensitas saya dalam ruang kegiatan berorganisasi dan juga agenda-agenda umum lainnya termasuk di gereja, itu adalah memang beliau sangat konsen. Jadi tidak hanya pikiran, ya, dia hadir dan dia memimpin misa, memberikan motivasi, tapi dia tokoh gerakannya dan dia tidak sungkan untuk memberikan support material, ya, untuk memastikan bahwa agenda anak muda itu, agenda ke organisasi kemudaan itu tidak mengalami kendala dari teknis operasional. Jadi dalam bentuk misalnya ada agenda nasional yang kemudian butuh kehadiran anak-anak NTT, apakah itu dari PMKRI, dari Pemuda Katolik, dia memberikan support supaya ayo berangkat. Begitupun kegiatan-kegiatan dari sini. Di sini terakhir itu yang saya kenang itu adalah Forum Komunikasi Alumni PMKRI. Dia hadir, ya, waktu pengukuhannya, kemudian Muskomda Pemuda Katolik 2020, lalu Kongres 2018 itu mulai dari perencanaan, persiapannya sebagai tuan rumah, dia terlibat langsung, dia memberikan motivasi, bahkan dia yang mengambil inisiatif untuk menelpon saya waktu itu sebagai Ketua Pemuda Katolik Kota Kupang, hanya sekedar mau cari tahu bagaimana persiapan Kongres Pemuda Katolik. Dan saat itu kami sangat terkejut karena dia membantu kita penyelenggaraan pelaksanaan untuk suksesan penyelenggaraan kongres itu adalah 100 juta. Jadi dari sinilah sebetulnya saya menemukan sosok yang luar biasa, memberikan perhatian terhadap kaderisasi, dan saya sangat yakin proses yang kami dapat itu adalah bagian dari perjalanan panjang selama beliau dihadirkan ke sini menjadi pemimpin tertinggi di Uskupan Agung Kupang sebagai seorang uskup. Artinya kami tidak mungkin dapat dengan interaksi yang begitu besar dengan beliau, perhatian yang begitu luar biasa,
sementara sebelumnya tidak. Saya sangat yakin. Maka dalam keyakinan saya, beliau tidak hanya berhasil membangun atau meletakkan dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja dan umat Katolik di bawah naungan Keuskupan Agung Kupang, tapi juga telah berhasil membimbing, ya, menuntun orang-orang muda, proses kaderisasi yang kemudian hari ini mereka sudah bertumbuh dan berkembang sehingga bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi ini sebenarnya bicara soal misi Merassul Awam. Jadi dia tidak hanya membangun, kita kenal bahwa di mana-mana sudah paroki baru, ya, paroki definitif, gereja yang bagus, tetapi dia juga memiliki konsen terhadap pertumbuhan perkembangan awam yang kemudian mengemban misi Merassul Awam. Jadi membawa posisi gereja itu ke dalam tatanan dunia. Karena itu tentu kami sebagai pemuda Katolik tentu ini menjadi bagian dari suasana yang kehilangan, ya. Jadi bagi kami beliau sebagai motivator dan kepergian beliau memang meninggalkan luka yang mendalam, dan tentu tidak hanya dirasakan oleh umat, tidak hanya dirasakan oleh hierarki gereja, tapi juga kami di pemuda Katolik. Dan tentu seringkali kita melihat beliau ini bagaimana selalu dikenal sebagai pribadi yang tidak sungkan menegur orang di hadapan banyak orang, atau dengan kita sebut sebagai pribadi yang keras, yang tegas. Tetapi sebetulnya di balik karakter yang seperti itu ada sosok lembut, ya, sosok kelembutan hatinya. Ada rasa welcome, ya, terhadap setiap orang, karena itu yang saya alami selama interaksi khusus, baik diskusi secara terbatas maupun diskusi secara meluas dengan rekan-rekan kader muda lainnya dari lintas organisasi ketika audiens dengan beliau gitu. Ya, itulah yang sebenarnya yang kami alamin. Kami sangat bersyukur, ya, dengan proses ini, dan selama dia masih hidup kami mengalami cinta kasihnya, dan kami tentu mendoakan untuk perjalanan beliau menuju rumah Bapa di surga. Semoga yang terbaik untuk beliau, dan Tuhan sudah mengaturnya secara baik, saya yakin seperti itu.